Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, di sini saya Nur Salam Ihsan Budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai metodologi pembelajaran Al-Qur'an, yakni dengan menggunakan metode qiraati. Pertama-tama perkenalan dulu mengenai apa itu metode qiraati. Metode qiraati merupakan suatu metode pembelajaran Al-Quran secara tartil dengan memasukkan dan memperhatikan bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah dan keilmuan tajwid. Dalam metode qiraati terdapat dua pokok pembelajaran dan mendasar mengenai pembelajaran qiraati, yakni membaca Al-Quran secara langsung dan membiasakan membacanya dengan tartil. Jadi dengan dua pokok pembelajaran tersebut diharapkan murid yang mempelajari metode qiraati ini akan diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan baik ke depannya. Lalu mengenai sejarah metode qiraati ini. Metode qiraati ini pada dasarnya ditemukan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1963. Pada saat itu Kiai Haji Dahlan Salim memperhatikan bahwa metode pembelajaran Al-Quran pada saat itu kurang proporsional terhadap murid yang diajarinya atau santri yang diajarinya. Ada beberapa santri yang tidak bisa membaca masih dengan intensitas waktu yang sudah diberikan, maka Dahlan Salim ingin memperbaiki dan mengembangkan metode pembelajaran Al-Quran sehingga menjadi lebih baik ke depannya. Maka muncullah metode qiraati ini. Dan setelah munculnya metode qiraati ini, mulailah muncul pula metode-metode pembelajaran yang lain, di antaranya yaitu metode Iqra, metode tilawati, yanbu'ah, dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan metode qiraati ini merupakan suatu awalan yang memunculkan suatu metode-metode yang lain. Jadi sebagai inspirasi terhadap kemunculan metode-metode yang lain. Lalu masuk ke bagian tujuan, sistem, dan target pengajaran tilawat metode qiraati ini. Pada dasarnya tujuan pembelajaran qiraati ini ialah sama seperti metode-metode pembelajaran Al-Quran yang lain, yakni agar murid dan masyarakat luas dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan secara tartil. Tetapi bila dikerangkakan, menurut Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, metode qiraati ini memiliki beberapa tujuan, yakni pertama, untuk menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran dari segi bacaannya yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu terus menyebarluaskan ilmu pembelajaran Al-Quran dan membaca Al-Quran sehingga masyarakat baik yang di kota maupun yang di kampung bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu mengingatkan kembali pada guru ngaji agar berhati-hati dalam mengajarkan Al-Quran. Jadi ini sebagai introspeksi terhadap guru Al-Quran sendiri, bukan terhadap muridnya saja. Jadi guru mengaji akan merasa bahwa bacaannya akan lebih meningkat bila mana menggunakan metode ini, sebab metode ini memiliki syarat khusus dalam pembelajarannya. Misalnya gurunya harus berkompeten juga sehingga murid yang diajarkannya akan menerima dan bisa mengembangkan cara baca Al-Qurannya sendiri. Lalu keempat, meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran. Jadi yang sebelumnya membaca Al-Qurannya masih
terbata-bata, masih terputus-putus, panjang pendeknya salah, hukum-hukumnya salah, tajwidnya salah. Nah, itu diperbaiki dengan menggunakan metode qiraat ini. Lalu masuk ke bagian sistem. Seperti yang lainnya, metode qiraat ini juga memiliki suatu sistem yang mengatur di dalamnya. Jadi pembelajarannya itu akan terstruktur sehingga tidak ke mana-mana pembelajarannya. Yang pertama, sistem yang terdapat dalam metode qiraat ini yaitu sejak pertama kali anak atau murid akan diajarkan langsung membaca huruf Arab dengan bacaan lancar tanpa mengeja. Jadi murid yang diajari akan langsung diajarkan mengenai bagaimana cara membaca huruf Arab yang benar, bagaimana bentuk huruf Arab yang benar. Nah, itu akan diajarkan mulai dari dini. Jadi murid tidak akan bertanya-tanya lagi ke depannya bagaimana bentuk huruf yang seperti ini, bagaimana bacaannya yang seperti ini. Jadi itu sudah dibiasakan sejak dini pada metode qiraat ini. Jadi sejak awal sudah dipelajari dan diharapkan ke depannya bisa menerapkan dalam pembacaan Al-Quran. Lalu langsung praktekkan bacaan-bacaan yang bertajwid. Nah, di sini selain sudah mengenal huruf-huruf, langsung diajarkan bagaimana cara membaca bacaan yang bertajwid. Sebab itu yang paling penting, hukum-hukumnya itu bagaimana dia membacanya ketika nun mati bertemu huruf ini, bagaimana kalau ketemu huruf ini di akhir, bagaimana bacaan panjang ini, bagaimana dan seterusnya. Lalu ketiga, materi pelajaran yang diberikan secara bertahap, dari yang mudah menuju yang sulit, dan dari yang umum ke yang khusus sesuai dengan kaidah. Jadi pada dasarnya memang diajarkan dari awal itu bagaimana bentuk dan cara baca huruf Arab yang benar, bacaan tajwid yang benar, tapi itu harus diajari dari bagian dasarnya dulu. Seperti membangun rumah. Seorang membangun rumah harus mulai dari pondasinya dulu. Pondasinya kokoh, maka dilanjutkan ke bagian dindingnya. Dindingnya sudah dibangun, bagian dalamnya sudah, langsung bagian atasnya, sehingga terbentuklah rumah yang kokoh. Metode qiraat ini juga sama, menggunakan sistem yang terstruktur mulai dari bawah, memperkuat pondasinya dengan bacaan, dengan mengenalkan bagaimana bentuk-bentuk huruf-huruf bacaan dalam Al-Quran dan bagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam pembacaan Al-Quran yang baik dan benar. Lalu keempat, dalam pembelajaran metode qiraat ini terdapat sebuah modul. Nah, seorang guru tidak boleh mengajarkan modulnya melompat-lompat, jadi sesuai dengan apa yang diajarkannya. Misalnya murid yang diajarkan itu tidak bisa panjang pendek, maka sesuaikan dengan materi yang panjang pendek, bukan malah materi tajwid yang lain, misalnya fa, iklab dan sebagainya, itu di pembahasan yang lain, atau tafsir jalalah dan lain-lain. Jadi kalau misalnya panjang pendeknya yang salah, berarti disesuaikan materi modulnya, ya ini tentang panjang dan pendek. Lalu berikutnya yang kelima, menekankan banyak latihan. Jadi di sini diulang-ulang terus, karena insya Allah dengan banyaknya pengulangan, murid akan semakin mengingat pembelajaran yang sudah dipelajari pada saat itu. Sebab semakin diulang-ulang maka akan terbiasa, maka bisa dengan mengamalkannya dengan baik, insya Allah bisa mengamalkannya dengan baik. Lalu berikutnya, belajar sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan siswa. Nah, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi ini disesuaikan dengan pembelajaran yang ada. Tidak mesti misalnya yang si A bisa panjang pendek, yang si B
sudah bisa panjang pendek, tetapi masih kacau pada huruf-huruf yang lain. Nah, itu disesuaikan materinya, jadi tidak dicampur adukan, karena bila mana dicampur adukan itu akan membutuhkan suatu permasalahan baru. Bisa jadi murid akan susah dalam menangkap pelajaran yang baru, atau juga murid yang sudah lebih dahulu akan tidak mendapatkan perkembangan, sebab belajarnya itu saja, menunggu murid yang masih belum bisa. Jadi ini disesuaikan dengan pelajaran yang ada. Lalu berikutnya evaluasi tiap hari. Jadi guru Al-Quran dalam metode qiraat ini akan mengevaluasi murid yang diajarnya. Jadi setiap kali selesai pembelajaran, sang guru akan mentes mungkin satu persatu murid yang diajarnya, baik itu membaca secara keseluruhan dalam satu bait bacaan, atau membaca satu-satu bergantian dengan yang lain. Lalu sehingga bisa diketahui bagaimana evaluasi yang terdapat, kompetensi yang ada pada siswa tersebut, apakah dia sudah baik dalam pembacaan Al-Qur'annya ataukah masih perlu bimbingan lagi. Lalu berikutnya belajar langsung dan berhadap-hadapan. Nah, jadi metode qiraat ini menggunakan pembelajaran yang langsung dan berhadap-hadapan, tidak secara bukan secara tidak langsung atau secara online. Sebenarnya secara online juga bisa, apalagi di zaman yang sekarang ini, yang mana bisa lewat video call dan sebagainya macam. Jadi ini mungkin pada zaman yang tersebut, yang mana pada zaman tersebut agak susah dalam komunikasi lewat jarak jauh, jadi diharuskan berhadapan-hadapan. Tetapi dengan keadaan sekarang ini, yang mana hal tersebut bisa diatasi dengan video call dan segala macam, mungkin hal ini bisa terlaksana dengan baik, asalkan yaitu muridnya tetap harus menggunakan modul yang ada, gurunya pun juga sama, jangan malah meninggalkan kriteria modul yang sudah ditetapkan. Lalu berikutnya, yang ini pengajar yang menggunakan metode qiraat harus melalui tasih bacaan Al-Qur'annya dihadapkan ahli Al-Qur'an. Jadi guru yang mengajar metode qiraat ini haruslah sudah anggaplah berlisensi, jadi ada kompetennya, tidak hanya asal mengajar Al-Qur'an. Kalau sebenarnya itu cuma bukti bahwa dia bisa mengajar Al-Quran, bukan berarti yang lain tidak bisa, tetapi ini membuktikan bahwa dia guru mengaji tersebut sudah anggaplah menguasai metode qiraat ini, bukannya malah mengajarkan metode-metode yang lain. Karena pada dasarnya terkadang guru-guru Al-Quran itu ada juga beberapa yang dalam pengajarannya itu sistem mengajar biasa, tidak ada terstrukturnya. Jadi muridnya diajar seperti ini, maka disesuaikan dengan muridnya. Bila muridnya seperti ini, maka bacaannya seperti ini. Nah, hal tersebut akan agak sedikit lebih susah, sebab tidak adanya kestrukturan dalam suatu pembelajaran. Jadi murid mungkin pasti ada yang bisa, tapi pasti juga ada yang tidak bisa. Nah, dengan metode ini hal seperti itu haruslah insya Allah pasti bisa diperbaiki. Lalu seperti yang disampaikan sebelumnya, target pembelajaran qiraati ialah sang murid akan mampu membaca kitab suci Al-Quran
dengan bacaan tartil sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Jadi murid yang mempelajari qiraat ini insya Allah bila mana sudah selesai mempelajari metode qiraat ini akan bisa membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid yang ada, tidak asal membaca Al-Quran misalnya panjang dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, harus berhenti di sini disambung, harus disambung malah berhenti. Nah itu diharapkan setelah selesai membaca qiraat ini akan bisa mengatasi semua masalah tersebut. Jadi tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang seperti itu dan bisa menerapkannya lagi kepada kehidupannya, baik kepada masyarakat kehidupannya sendiri atau keluarganya atau pada masyarakat luas kedepannya. Lalu masuk ke bagian prinsip dasar pembelajaran qiraat. Di sini prinsip tersebut terdapat dua, yaitu prinsip untuk pengajar dan prinsip untuk siswa yang diajar. Prinsip untuk pengajar ialah pertama, daktun, tidak boleh menuntun. Berarti dalam pembelajaran qiraat ini sang pengajar tidak boleh menuntun muridnya untuk membaca. Misalnya membaca apa itu namanya? Misalnya membaca sebagai contoh di sini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya muridnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, guru qiraat ini tidaklah boleh mengajar seperti itu. Jadi harus dibaca langsung sampai habis. Jadi di sini sang murid harus memperhatikan dengan baik bagaimana cara yang benar gurunya mengajar tersebut. Lalu berikutnya prinsip kedua yaitu tiwasgas, teliti, waspada dan tegas. Nah, sang guru itu harus teliti, waspada dan tegas mengenai bacaan murid yang diajarnya, dan juga yang pastinya harus menjelaskannya secara baik dan benar. Bacaan yang benar itu seperti apa? Misalnya jalasa, jalisu, jalasan. Nah, itu harus jelas bacanya ja, bukan za, bukan ja, harus ja. Nah, itu harus benar. Dan murid juga harus memperhatikannya dengan teliti bacaan yang guru tersebut ajarkan itu seperti apa, dan guru juga harus memperhatikan bacaan muridnya itu apakah sudah baik atau belum. Lalu berikutnya prinsip untuk siswa atau santri. Pertama yang sudah pasti aktif dan mandiri. Lalu LCTB atau singkatan dari lancar, cepat, tepat, dan baca. Jadi murid harus lancar membacanya. Bila mana belum lancar maka akan ulang dan cepat. Jadi harus membacanya itu harus cepat, jangan pelan. Aba. Nah, bukan aba, sebab semakin cepat membaca maka semakin banyak pengulangannya. Dengan semakin banyak mengulang maka ingatan di dalam kepala akan semakin kuat. Jadi insya Allah tidak akan mudah lupa. Lalu tepat. Nah, selain cepat harus juga tepat. Nah, kalau misalnya sudah tepat, bacaan cepat dan juga sering diulang-ulang, maka insya Allah akan ingat dan bisa menerapkan dan mempraktekannya. Juga harus dibaca. Nah, di sini masuk ke bagian ini. Dalam metode qiraat ini terdapat 3 strategi pembelajaran dan pengajarannya masing-masing. Yakni yang pertama sorogan privat individual. Jadi dalam hal yang pertama ini strateginya guru yang mengajarkan itu harus satu persatu secara bergiliran. Misalnya muridnya ada 10 maka diajarkan satu-satu, bukan langsung secara keseluruhan.
dan itu disesuaikan dengan pelajarannya masing-masing. Lalu yang kedua, klasikal dengan individual, yakni membaca buku dan modul yang sudah ada. Nah, itu dibaca dan guru harus memperhatikan bacaan dari muridnya. Lalu berikutnya klasikal baca simak. Nah, di sini harus membaca buku yang sudah ditetapkan tersebut. Dengan demikian satu siswa, misalnya di sini satu siswa membaca, nah maka yang lainnya harus mendengarkan dan menyimak bacaan temannya apakah itu sudah benar atau masih belum benar. Lalu masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara pengajaran qiraati. Keseluruhan terdapat 6 jilid yang pembelajarannya masing-masing. Pertama yakni jilid 1. Jilid 1 ini pembelajarannya mengenai seperti yang sudah ditampilkan di sini. Lalu itu bisa dibaca bagian-bagiannya apa saja yang kompetensi yang terdapat pada jilid 1 ini, mulai dari huruf hijaiyah dan sebagainya. Lalu berikutnya bagian jilid 2. Nah, jilid 2 ini juga memiliki kriteria dan kompetensi sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bisa dibaca. Nah, lalu bagian metode jilid 3. Nah, di sini mulai mempelajari panjang pendek dan huruf-huruf yang khusus. Nah, seperti ini kriteria yang terdapat dalam jilid 3 dan kompetensi yang ada. Jadi diharapkan murid akan bisa mempelajari bacaan-bacaan yang huruf-huruf yang khusus, bagaimana cara membaca yang benar, bagaimana cara yang salahnya, bagaimana. Nah, itu guru harus menjelaskannya dengan baik dan jelas. Lalu jilid 4. Nah, jilid 4 ini kompetensi yang ada terbagi menjadi sebagai berikut. Nah, di sini mulai mempelajari hukum-hukum bacaan tajwid, dari ikhfa, mat dan sebagainya. Bisa dilihat di samping seperti ini. Kriterianya bisa dilihat di sini. Lalu berikutnya jilid 5. Nah, pada jilid 5 ini murid lebih memperdalam lagi bacaan hukum-hukum bacaan Al-Qur'annya, mulai dari idgham dan sebagainya macamnya. Nah, lalu terakhir jilid 6. Nah, pada jilid 6 ini sudah mulai anggaplah lancar dalam membaca Al-Qur'an. Jadi harus lebih memperdalam lagi bacaan hukum-hukum tajwidnya. Nah, di sini terkhususkan ada izhar halqi dan mulai mempelajari Al-Qur'an dari juz 1. Nah, jadi pada jilid 6 ini sudah mulai diperbolehkan membaca Al-Qur'an dari juz 1, sebab ya sudah mulai mengenal bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, mungkin bisa dilihat pada gambar di samping bagaimana kompetensi yang ada pada jilid 6 ini. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Mungkin untuk video yang lebih jelasnya saya sudah menampilkannya pada video yang sebelumnya dengan teman saya. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik untuk menyimak penyampaian yang saya sampaikan tersebut, mungkin bisa lihat pada klik link di deskripsi. Nanti akan saya sebutkan bagaimana. Di situ sudah akan saya tampilkan bagaimana deskripsi link untuk video yang lebih lengkapnya mengenai metode qiraati ini. Nah, itu dengan teman saya Nur Fadila. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi metode qiraati ini. Salah hilafnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.